Polisi masih memeriksa kejiwaan seorang ibu yang membanting anak kandungnya hingga tewas di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan memeriksa kejiwaan ibu kandung yang membanting anaknya hingga tewas di RS Polri, Kramat Jati. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan dugaan depresi yang dialami pelaku serta motif ia menganiaya anaknya yang berusia 1,5 tahun hingga tewas. Saat ini, polisi sudah memeriksa 3 orang saksi, yakni keluarga dari korban, untuk mendalami peristiwa penganiayaan oleh ibu kandungnya. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, didapati terlapor pernah mengalami atau pernah sakit, ya, jadi mental, demikian. Sudah melakukan tes kesehatan untuk kemarin dari penyidik membawa ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan. Saksi sudah 3 orang yang diperiksa, tapi masih mencari saksi-saksi lain. Penyidik masih mencari saksi-saksi. Seorang ibu berinisial TY tega membanting anaknya yang berusia 1,5 tahun hingga tewas di dalam kamarnya di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Peristiwa ini bermula saat sang ibu sedang duduk di teras rumahnya sembari menggendong AK, sang anak. Namun tanpa alasan yang jelas, TY langsung membanting AK ke lantai. Keluarga langsung membawa anak itu ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Namun nyawa sang anak tidak tertolong. Paman korban menyebut jika sang ibu TY memang mengalami depresi dan harus meminum obat dari dokter. Kondisi sang ibu semakin parah semenjak suaminya menjalani hukuman penjara. Tetangga menyebut sang ibu jarang keluar rumah untuk bersosialisasi dengan warga. Kalau menurut saya sih stres. Oh, orang tuanya sudah? Karena bapak suaminya. Suaminya kenapa sih? Oh gitu. Ini anak umur berapa tahun, Bu? 1,5. Terus perempuan apa? Perempuan. Terus tadi pagi saya habis ngobrol sama ibunya, sama ibu mertuanya. Jadi si ibunya almarhum itu memang selalu di kamar. Anaknya nangis selama 20 hari itu memang tersiksa dong hitungannya ya, anak segitu ya nangis saja di kamar, kunci. Sementara pelaku, yakni ibu kandung korban, sudah diperiksa polisi. Polisi masih mencari motif sang ibu tega menganiaya anaknya hingga tewas. Saat ini 3 orang keluarga korban sudah diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Penting seperti itu, apakah ada konflik? Masih didalami. Semalam masih kita dalami karena memang ibunya sudah kita amankan. Apakah olah TKP atau pemeriksaan? Iya betul. Jadi mereka masih mencari saksi-saksi, barang bukti, kemudian yang jelas TKP sudah diamankan. Sementara ini ibu kandung. Ibu kandung. Kemarin ayah balita yang tewas setelah dianiaya ibu kandungnya sempat menyaksikan pemakaman anaknya di TPU Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ayah korban mendampingi proses pemakaman dengan pengawalan polisi dari Polres Depok. Bongga Wangga, Kompas TV, Jakarta. Jurnalis Kompas TV, Audrey Zevanya dan Adini Anissa dari lokasi rumah ibu yang membanting anaknya hingga tewas di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan menyebutkan sejumlah tetangga memastikan pelaku memang jarang bersosialisasi dengan warga hingga kondisi kejiwaannya semakin parah pasca sang suami menjalani proses hukum di penjara. Berikut liputannya. Saudara, saat ini saya berada di lokasi tempat kejadian perkara kasus ibu kandung yang menganiaya anak balitanya di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Saat ini saya sudah berada di depan rumah dari korban. Bisa dilihat ini adalah tempat di mana terjadinya aniaya dari anak korban balita yang berumur 1,5 tahun kurang lebih oleh ibu kandungnya sendiri. Memang sebelumnya ini saya sudah bertanya kepada warga sekitar terkait kejadian tersebut, apakah memang terdengar suara pada saat kejadian berlangsung. Namun memang pernyataan dari warga sekitar ini tidak mendengar sama sekali dan memang tidak banyak yang mengetahui kejadian tersebut saat sedang berlangsung.
begitu juga dengan pihak keluarga, ini tidak semuanya melihat kejadian tersebut. Saya sudah bersama dengan Ketua RT dari RT 013 RW 3, ini ada Bapak Sudrajat yang bersama-sama dengan saya. Selamat sore Bapak. Pak Sudrajat, kami mau bertanya terkait keluarga di sini. Bagaimana Bapak mengenal sosok Ibu TY yang kita ketahui saat ini masih dalam proses pemeriksaan oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Bagaimana Pak? Ya, untuk ibu korban kami di sini ketua RT ya memang tidak banyak mengetahui kesehariannya. Tapi yang saya tahu ini yang punya rumah sangat baik sekali sama warga, sama tetangga. Mohon maaf artinya sangat prihatin juga karena bapak dari korban juga beliau sedang ada sedikit masalah yang mudah-mudahan kalau memang ada mendengar atau melihat liputan ini kiranya kasusnya sudah bisa diselesaikan, tolong. Baru tinggal di sini ya, Iya. Ibu TY? Ini kan baru-baru ini kan beliau biasa pulang pergi aja, rumahnya kan di Tangerang ya. Di Tangerang, Banten, dia kadang kalau mau ke neneknya sana ke sini lagi gitu aja. Kita tadi juga sudah sempat bertanya, memang tidak banyak warga yang mendengar kejadian tersebut, dan dari kesaksian warga sekitar juga dan Ketua RT memang Ibu TY ini tidak terlalu banyak bersosialisasi di lingkungan sekitar, sehingga tidak banyak warga juga yang mengetahui terkait bagaimana kondisi psikologis dari Ibu TY sendiri. Karena kita ketahui sekarang Ibu TY ini masih dalam pemeriksaan Polres Metro Jakarta Selatan dan saat ini masih dalam pemeriksaan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, dan kita masih menunggu bagaimana kabar keterlanjutannya. Audrey Zevanya, Adini Anissa, Kompas TV, Jakarta. Ibu yang membanting anaknya hingga tewas di Jagakarsa terindikasi memiliki gangguan jiwa. Lantas bagaimana lingkungan sekitar atau orang terdekat bisa mencegah perilaku depresi yang cenderung bisa menyakiti? Kita bahas bersama psikolog klinis Ana Surti Aryani. Selamat petang, Mbak Ana. Selamat petang. Baik, Mbak Ana, ada informasi sudah ada riwayat gangguan kejiwaan ini. Bagaimana pencegahan yang bisa dilakukan oleh orang-orang di sekitar, keluarga terutama? Baik, apabila seseorang mengalami masalah gangguan kejiwaan, ya, maka orang di sekitarnya tuh memang perlu membantu agar individu ini bisa mendapatkan penanganan kesehatan jiwa. Misalnya dengan mencarikan profesional kesehatan jiwa yang bisa membantu ya, misalnya psikiater, psikolog klinis, perawat jiwa atau pekerja sosial. Nah, apabila ada obat yang harus diminum ya, atau hal tertentu yang disarankan untuk dilakukan oleh individu ini, orang di sekitarnya tuh bisa membantu mengingatkan lakukannya. Jadi tingkat keparahan gangguan kejiwaannya itu tidak bertambah. Selain itu supaya orang ini ya, yang mengalami gangguan kejiwaan ini juga bisa tetap aman dan dia juga bisa mengamankan orang-orang di sekitarnya, misalnya anaknya. Nah, jadi memang tetap perlu dilakukan pencegahan agar tidak menjadi lebih parah. Ini suaminya berproses hukum juga. Tentu siapa yang harus bisa mengawasi perilaku karena memiliki seorang balita, Mbak Ana? Ya, jadi memang suami yang diproses hukum ya atau bahkan di penjara ini memang bisa menjadi tekanan tambahan sebetulnya buat seorang istri atau ibu. Apalagi kalau dia juga mengalami masalah atau gangguan kejiwaan. Jadi bentuk tekanannya ya itu dari suami yang diproses hukum, misalnya adalah si ibu ini tidak mendapatkan bantuan untuk mengasuh anaknya dan jadi semakin sibuk ya. Lalu bisa juga dia mengalami masalah finansial tambahan karena tidak ada penghasilan dari si suaminya. Bisa juga karena dia mendapatkan stigma dari tetangga atau keluarga besar, misalnya mereka yang membicarakan si ibu ini gitu. Bisa juga dia sebetulnya mengalami kemarahan besar kepada suaminya, menyesal menikah dengan suaminya dan lain-lain. Nah, apabila si ibu ini tidak dapat mengatasi tekanan yang ada ya secara sehat, maka sebetulnya justru bisa memperparah masalah kejiwaan yang dialami. Ini biasanya gejalanya hilang timbul atau bagaimana? Karena awalnya biasa gendong-gendong, tapi kemarin ada kejadian ya tega membanting anaknya. Itu bagaimana untuk mitigasinya, untuk pencegahannya?
Oke, jadi memang kadang-kadang pada gangguan kejiwaan itu tidak selalu terus-menerus terlihat bermasalah. Ada masalah-masalah kadang-kadang dia cukup wajar gitu ya berinteraksi atau bergaul gitu dengan tetangganya. Tapi juga ada kadang-kadang momen-momen ketika ada kekambuhan yang terjadi. Kekambuhan itu kadang-kadang bisa dilihat oleh orang lain atau bisa juga tidak terlihat. Namun ini akan lebih terlihat ketika kita bisa membantu gitu ya, ketika kita bisa bergaul dengan si orang ini gitu. Kita bisa melihat adanya perubahan perilaku, ada perubahan cara bicara, ada perubahan kemampuan berkonsentrasi gitu ya, apakah dia mau bergaul atau tidak mau gitu ya dengan orang lain, misalnya seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Ana Surti Aryani, psikolog klinis telah berbagi pandangan dalam program Kompas Petang sore hari ini.